yang kita kan belum kaji di sana. Apakah orang tuanya paham tentang pendidikan? Apakah banyaklah pertanyaan apakah cuman kan itu kita indahkan semuanya tuh. Siapa yang mau datang mendidik mereka? Tapi sekarang pertanyaan juga, ada berapa anak pulau yang menjadi perenang? Ya. Kembali lagi di ruang tamu dan kali ini saya kedatangan Ibu Yeni Rahman, anggota DPRD Kota Makassar. Selamat datang Bu di ruang tamu. Iya, makasih sudah diundang. Sama-sama, saya juga terima kasih karena sudah bersedia hadir. Gimana kabar Bu? Alhamdulillah, padat. Padat jadwal. Jadwalnya sudah kita tidak bisa bernafas. Tentunya kita ada waktu untuk ketemu hari ini. Iya. Nah, ini ada isu menarik sebenarnya yang kita mau angkat hari ini. Ini soal pulau Bu ya. Iya. Soal pulau, kehidupan masyarakat di pulau. Dalam ini agak kurang banyak yang melirik isu pulau. Iya. Padahal di sana ada banyak hal yang bisa digali, dieksplor. Entah itu soal alam ke soal potensi-potensi di sana. Nah, sebelum masuk ke sana saya mau tahu dulu karena kebetulan dapilnya Ibu. Iya, salah satunya di pulau ya. Sebenarnya kehidupan masyarakat pulau kondisinya sekarang gimana, Bu? Iya. Sebenarnya masalah pulau sebelum menjadi dapil saya senang ke sana. Karena ada keluarga juga di sana. Pada waktu Pilgub kemarin waktu masih kami mendukung Nurdin Abdullah ya, Pak Nurdin Abdullah, kami sempat mengelilingi sekitar 5 pulau. Itu menurut saya itu luar biasa. Ini di pulau yang ada di Kota Makassar? Kecamatan Makassar, di kecamatan yang ada di Makassar. Tapi pada waktu itu belum menjadi kecamatan Sangkaran ya. Jadi ketika kami berkeliling karena kami adalah saya juga salah satu pengurus PKS yang harus mensosialisasikan usungan kami. Jadi kami itu sempat keliling dalam sehari itu ada 4 pulau. Pulau Lajukang itu kan pulau yang sangat terbelakang. Betul. Itu perlu nyali besar itu di sana. Belum lagi berhadapan dengan ombak. Lajukang, terus kami ke Kodingareng pada waktu itu dan kami sempat juga ke Langkai. Luar biasa itu jalannya. Saya sempat kalau sekarang mau ke sana saya masih harus bikin lagi. Saya saja agak takut-takut ke sana, Bu. Iya, tapi itulah salah satunya ketika kami turun ya kayak apa ya, miris juga, terutama di Lajukang. Kalau Lajukang itu adalah salah satu pulau yang sering saya dengar ketika saya masih kuliah. Kebetulan saya anak biologi Unhas. Pada waktu itu senior sering cerita kalau mau penelitian karena mereka di sana itu salah satu komunitas mereka di situ semuanya rambutnya tidak ada berkawar ya. Jadi perempuan dan itu kajian gennya itu. Jadi saya mulai dari itu saya sudah tertarik. Sudah terekam di kepala saya. Mungkin saya juga suka pulau karena saya anak biologi. Kami pernah ada beberapa mata kuliah yang kami harus menyelam, padahal saya tidak tahu menyelam. Harus hanya menaikkan snorkel. Anak kami punya namanya kuliah pengenalan lingkungan, namanya juga biota laut, biologi laut. Nah, jadi itu menurut saya keren ini ternyata. Saya pernah pertama kali menginjakan pulau pada waktu saya kuliah semester 3 karena ada mata kuliah yang harus ke pulau. Pada waktu itu Barang Lumpuh. Pulau Barang Lumpuh. Keren ini. Soalnya saya sebenarnya bukan hampir mirip ya anak pulau, saya anak pantai karena saya tinggal di Raja Wali. Jadi sering lihat. Jadi menjadi sesuatu yang hal biasa dan ketika di pulau saya merasa kayaknya seperti di rumahku karena hanya pindah tempat. Jadi ada hal menarik di Lajukang itu juga adalah pendidikan. Gimana sekolahnya? Tidak ada sekolah sama sekali. Tidak ada. Saya tidak tahu kalau sekarang ya. Pada waktu itu. Iya. Tidak ada sekolah. Jadi orang tua yang menjadi guru. Biasanya kalau kita caranya homeschooling, homeschooling itu kan keren ya. Orang tua yang punya latar belakang pendidikan bagus, dia sudah paham, dia mendidik. Ini dengan kapasitas pas-pasan orang tua, jadi kita ibaratkan, saya bilang homeschooling supaya keren-keren dia.
Padahal karena keterbatasan tidak ada fasilitas. Karena terpaksa. Jadi terpaksa di homeschooling. Saya tanya, terus saya pengajar anak tak? Dia bilang, mamanya, subhanallah. Beruntung lah yang mereka yang punya orang tua berpendidik, punya latar pendidikan baik. Yang kita kan belum kaji di sana, apakah orang tuanya paham tentang pendidikan, apakah banyaklah pertanyaan, apakah cuma kan itu kita indahkan semuanya itu. Siapa yang mau datang mendidik mereka? Apalagi transportasi dari Lacukang ke Makassar itu tidak seperti transportasi dari Kodingareng, dari Barancadi, dari Baralumpo pergi ke jadi kami juga ke sana bukan transportasi biasa, kami harus menyewa dengan budget yang lumayan gitu. Harus kapal besar, cukup lumayan besar yang dipakai. Jadi memang butuh perhatian yang serius, dan saya melihat potensi alamnya di sana bagus juga. Jadi pada waktu saya menginjakkan sana, keren sekali ikannya. Mas, kita berharap sih semoga ikan-ikan di sana itu tidak terkontaminasi ya dengan limbah misalnya. Dengan yang limbah ataukah dalam pengambilannya itu dia harus ramah lingkungan. Jadi menurut saya pulau itu bahagian dari saya ketika saya menjadi mahasiswa biologi. Jadi ada background khusus ya untuk pulau ya. Jadi saya merasa juga belum berhasil sih. Kasihan juga. Kalau kita berbicara pulau, pasti banyak kelebihan-kelebihan yang mereka miliki. Yang pastinya adalah soal nyali ya, petarungnya itu kalau menurut bahasa saya. Bayangkan dia malam hari dia harus meninggalkan keluarganya untuk melaut. Itu menurut saya kalau semua orang punya mindset menjadi orang besar, saya rasa kita tidak akan bisa makan ikan. Kalau orang tidak mau melaut. Ini maksudnya. Betul. Jadi ada hal yang memang yang harus kita perhatikan mengenai kehidupan mereka, dan kehidupan mereka yang sangat menarik dan yang kayak kita tersentuh ya, masih homogen ya. Kekeluargaan mereka itu masih sangat kuat, kental, sangat kuat. Jadi ini hal yang kita harus jaga gitu. Kecerdasan sebenarnya kalau kita bicara soal ikan, ini kan kalau bicara mikir lagi ilmu ya, proteinnya banyak, tinggi. Harusnya itu banyak orang-orang pulau itu yang cerdas. Dan mungkin banyak, cuman kita tidak menemukan mereka itu ada di mana gitu. Kurang dieksplor. Mungkin kurang dieksplor. Ada kan mungkin diberikan fasilitas ruangnya itu fasilitas yang kurang. Jadi saya setelah menjadi dapil pemilihan saya pastinya lebih terasa gitu. Bukan hanya karena dia supaya mereka pilih saya ya. Walaupun periode ini alhamdulillah cukup banyak suara saya di pulau dan saya berterima kasih untuk itu, tapi itu hal yang kedua. Hal yang pertama adalah bahwa mereka juga adalah warga Kota Makassar. Nah, sejak Ibu selama periode kemarin itu keluhan apa yang banyak dapat dari masyarakat pulau di sana? Keluhan-keluhan mereka itu sebenarnya kan ada juga teman-teman ya yang asli pulau yang terpilih di DPRD itu cukup keras untuk memperjuangkan itu. Saya anggap ada teman ya luar biasa hebatnya, cuman sayang di periode ini beliau tidak terpilih. Ya sedih juga sih ya sebagai salah satu koleganya, dan melihat dia betul-betul memperjuangkan pulau, sekiranya saya bisa bilang orang pulau harusnya itu berterima kasih sama dia, pilih semua kok. Ya memperjuangkan itu luar biasa, mulai dari pendidikan dia perjuangkan bahwa harus ada sekolah, malah kemarin sempat isu harus ada sekolah di SMA, harus ada SMA di sana gitu. Kan belum ada sampai sekarang. Saya belum cek lagi sampai di mana yang pulau mana saya yang ada SMA-nya dan yang mana yang belum. Tapi yang jelas masih ada lah yang belum. Masih minim lah, kalaupun ada itu minim sekali. Belum lagi kita berbicara kesehatan. Kemarin itu saya juga susah sekali ngomong. Waktu saya pergi di salah satu pulau, saya tanya-tanya ibu-ibu, kan kalau kita sosialisasi, kalau saya cara sosialisasi itu tidak hanya bilang pilih ke apa kak, itu pasti itu. Tapi ada hal saya mau menggali dulu, terlepas nanti saya menang atau tidak, saya mau tahu apa sih masalah mereka. Saya bercerita. Akhirnya banyak persoalan, salah satunya masalah kesehatan di salah satu pulau ya.
ya saya sempat sosialisasi, tanya bagaimana di sini kesehatan. Deh Bu, kalau pergi dia Bu, kalau pergi puskesmas selalu bilang dirujuk terus. Tidak pernah ada penanganan serius di situ. Saya jadinya kayak orang tidak bisa bicara, saya lumpuh bicara. Nah itu menarik itu karena gimana ini caranya? Iya Bu, kalau kita ini walau-walam ya apakah benar saya belum cross check juga, tetapi di beberapa masyarakat ini bersumber di sana, dari masyarakat, iya, bukan cerita ketiga gitu, cerita langsung dari masyarakat. Bu, kalau kita ke puskesmas Bu, langsung dia bilang baru kita diperiksa, dirujuk, datang bilang iya Bu, saya juga begitu. Mana petugas ini, mana nakesnya gitu loh. Jadi memang banyak sekali PR di pulau ini yang memang harus kita telisik satu-satu apa persoalannya. Yang kedua ya kita harus bedah satu-satu bagaimana solusinya. Bicara soal kesehatan, fasilitas kesehatan di sana kan jelas mungkin tidak ada rumah sakit umum, rumah sakit daerah di sana. Iya. Paling untuk puskesmas. Rumah sakit daerah di Makassar saya cuma satu, di Daya. Apalagi rumah sakit swasta mungkin tidak ada. Jauh. Kasihan. Nah, kenapa puskesmas ini tidak diperkuat fasilitasnya misalnya? Mulai dari fasilitas peralatan atau bangunan sampai SDM-nya di dalam. Ya, SDM sebenarnya yang paling utama. Kalaupun misalnya belum terfasilitasi lengkap ya, setidaknya kan ada pertolongan pertama. Ketika SDM itu mumpuni, pastinya begitu dia mendapatkan pasien masyarakat itu, dia setidaknya memberikan sugesti, memberikan pertolongan pertama, sehingga masyarakat itu bisa tenang. Karena ketika orang sakit, yang pertama itu memang harus diberikan ketenangan dulu pada mereka, dan diberikan ketenangan juga pada keluarganya. Yang cuma bilang pasien, karena yang menjaga pasien keluarga. Betul. Kalau keluarga tidak tenang, mati bagaimana ini kodong keluargaku, dibawa kemana ini? Dia harus dirujuk, gimana ini kapal tidak sewaktu-waktu kayak kita bilang di sini, transportasi online yang gampang sekali, kira-kira bagaimana? Nah, harusnya kan yang harus dipikirkan, jangan sampai di tengah jalan kita kita perjalanan dari pulau ke sini kan banyak resiko juga kan. Iya, itu. Nah, apakah itu tidak selama periode kemarin ini teman-teman DPD pernah enggak bahas itu dengan pemerintah? Ya, ini mungkin salah satu kelalaian saya juga ya, karena mungkin karena terlalu banyak persoalan pada waktu itu, dan pulau juga bukan dapil saya ya, walaupun sebenarnya saya tidak boleh berkata begitu. Ketika seorang anggota legislatif, dia tidak hanya berpikiran dapilnya saja, itu tidak boleh seperti itu. Mindset itu yang harus dirubah. Keluar itu. Jadi siapapun warga Makassar ketika kami berada di legislatif, itu merupakan semua tanggung jawab kami. Itu saya menganggap bahwa itu adalah satu kelalaian saya. Walaupun saya juga termasuk cukup perhatian juga, saya cuma sering juga menyampaikan di dalam evaluasi dengan teman-teman dinas kesehatan bahwa perhatikan itu kasihan kualitasnya di situ, petugasnya. Mereka sampaikan bagus sih Bu. Ini kan kami mendapatkan bilang bagus. Ada laporan seperti itu. Iya, jadi kita kan tidak sangka coba ini pada waktu sosialisasi baru kelihatan semua terbuka semua bahwa ada hal yang harus lebih dioptimalkan. Kami juga tidak mengatakan bahwa teman-teman dinas kesehatan tidak bagus ya dalam dalam pelayanan di sana, tetapi itu masih butuh lebih kerja keras ke sana. Karena ketika kami bertanya semuanya baik-baik saja. Jadi ketika kami disampaikan baik-baik saja, ya masa kami mau cari-cari salah, dan kami tidak punya data, tidak punya fakta. Tapi begitu kami turun, waduh, ini harus dibenahi segera. Dan semoga dengan tayangan ini teman-teman di pemerintahan bisa merespons positif ya. Ini barangkali juga penempatan orang-orang di pulau juga perlu kembali di-review ya. Padahal sebenarnya pemerintah juga cukup memberikan perhatian kepada nakes di pulau. Mereka punya insentif khusus loh untuk di sana. Iya. Jadi upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup bagus, memberikan insentif khusus untuk teman-teman nakes atau teman-teman guru yang ada di pulau, itu diberikan, yang tidak dimiliki, yang tidak diberikan oleh teman-teman di darat. Cuman kembali lagi mindset kita ketika melakukan sebuah pengabdian,
kalau saya ya harus dinikmati lah gitu. Yang jadi masalah kan ada stigma negatif ketika ada orang ditugaskan ke pulau. Dibilang pembuangan. Ini sebenarnya harus di. Kalau saya sih kalau pemerintah berani, ya kalau ada yang mau naik pangkat disuruh dulu mengabdi di sana setahun. Kasih jadi syarat apa tertulis. Namanya, ya itu adalah ujian yang tidak tertulis, dan itu adalah bentuk ujian loyalitas, pengabdian pada bangsa dan negara. Ini kan kalau kita tanda tangan PNS ya, bersedia ditempatkan di mana saja. Uji mental dulu ke pulau. Di sana dulu. Jadi jangan duduk dulu di empuk-empuk kalau tidak merasakan susahnya di sana. Bagus itu. Iya, maksudnya begini. Ini canda tapi serius. Iya. Maksud saya adalah supaya mereka juga komprehensif dalam melihat persoalan. Jadi ketika mereka menduduki jabatan tertinggi yang memiliki kewenangan, mereka sudah punya data, mereka sudah pernah mengalami. Oh iya, orang pulau tuh memang dia butuh ini. Jadi ketika dia mendapatkan sebuah kewenangan, jabatan itu dia jadi tahu apa yang harus dia lakukan. Berbeda ketika kita mendengar masukan dari orang dengan kita yang langsung merasakan. Itu lebih enak kita berpikir solusinya daripada orang. Nah, coba tinggal di pulau yang begitu banyak keterbatasan, airnya tidak susah. Nah, walaupun ada juga yang tawar sih, cuman seberapa persen sih. Kedua, listriknya, luar biasa. Listrik sampai sekarang listrik menjadi persoalan yang dirindukan orang pulau. Cuman satu pulau yang saya sempat berkunjung ke Kodingareng. Nah, tapi itu pun juga tidak selalu, dia ada batas waktunya. Dan dia kan di sana, warga di sana saudaranya bikin panel solar kalau nggak salah. Nah, itu salah satu sebenarnya itu pun karena inisiatif warga kalau saya tidak salah, Bu. Nah, mungkin apa yang dilakukan masyarakat di Kodingareng sebenarnya kami tangkap sebagai itu bentuk sentilan kepada pemerintah. Iya, bisa jadi. Kenapa cara seperti itu tidak pemerintah segera fasilitasi untuk pulau-pulau lain? Ini juga ketika didiskusikan ada beberapa jawaban bahwa disampaikan bahwa tempatnya di sana prosesnya itu untuk membangun instalasi listrik itu yang sulit, yang besar dan bla 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 dan yang lainnya. Saya oke lah kalau saya terima itu alasan dan mungkin memang itu benar. Tetapi sebagai pemerintah harusnya jangan berhenti dengan jangan berhenti dengan keadaan gitu loh. Ya harus dicari solusinya seperti apa itu. Masa tidak kalau misalnya dia kurang dalam pembiayaannya itu besar, ya kita panggil lah teman-teman perusahaan menggelontorkan CSR-nya ke situ. Ya betul. Ada banyak 1001 cara yang bisa dipakai. Banyak. Kalau kita sudah stagnan berpikir bahwa susah mahal cara bikinnya dan lain-lain, 1001 cara alasannya enggak bakalan. Teman-teman di pulau itu enggak bisa kasihan itu alat-alat elektroniknya itu bisa bertahan. Saya pikirkan ini kalau nikahan basi semua itu makanan pasti kulkas tidak menyala. Biaya operasional juga warga di sana makin membengkak karena mereka harus pakai genset kan ketika bikin acara. Jadi kalau sebenarnya masyarakat di sana ada juga yang sudah level ekonominya mampu, mereka juga siap berkontribusi untuk itu. Cuman ya enggak mungkin lah warga yang meminta kepada instansi, sebuah instansi bahwa saya mau dianukan listrik, enggak bisa. Itu harus pemerintah yang lakukan. Tidak boleh personal. Gitu. Walaupun mungkin dia punya kekayaan yang luar biasa, ya enggak bisa. Jadi memang harus pemerintah jeli dan baiknya pemerintah juga itu memberikan kepastian kepada masyarakat di pulau bahwa memang agak susah kami buat. Kami punya progres sekian tahun nih baru bisa dia mungkin 10 tahun misalnya. Jadi ada perasaan dari masyarakat itu bahwa mereka diperhatikan listriknya gitu. Walaupun mungkin memang butuh waktu yang lama, tetapi setidaknya ada kepastian bahwa pemerintah akan melakukan tahapan demi tahapan gitu. Ini kita baru berbicara listrik ini. Ini listrik baru
belum air, kesehatan, belum kesehatan, belum kita bicara soal pendidikan, belum kita bicara soal pemberdayaan. Jadi ada banyak sebenarnya. Jadi termasuk jangan sampai mereka dianggap warga Kota Makassar, tetapi mereka kayak dinatirikan. Iya. Nah itu kesan itu sebenarnya. Kesan itu yang dirasakan oleh teman-teman pulau, karena mereka juga punya kontribusi besar untuk Kota Makassar dengan banyaknya nelayan-nelayan kan. Iya. Tadi saya bilang kalau semuanya mau jadi orang besar, padahal kan pulau sebenarnya punya potensi besar, Bu. Belum kita bicara kalau kita sudah bicara potensi alam, itu kan salah satu potensi wisata terbesar di sana, pulau itu. Belum kita bicara pariwisata. Iya. Nanti kan pemerintah bisa menyamakan pemetaan pembangunan di kota dengan di pulau, mungkin bisa. Kalau saya pemerataan antara pulau dan darat ya, di darat memang tidak mungkin, pastinya tidak pernah mungkin sama ya. Tetapi kita melihat potensi yang mereka miliki yang perlu kita kembangkan. Itu yang dieksplor. Iya, yang itu yang dieksplor, dan mereka merasa bahwa mereka bahagian dari kita, dan mereka juga merasa nyaman untuk tetap berkembang biak di pulau dan punya harapan untuk generasinya ke depan gitu. Itu. Ini bayangkan baru tadi kesehatan, kalau diperiksa langsung bilang dirujuk. Parah ini. Belum lagi tentang pemerintahannya, kemarin saya turun lagi. Itu kenapa, Bu? Pemerintahannya bilang, berganti lurah, saya tidak pernah lihat yang mana lurahku. Parah kan, kayaknya itu. Berarti ini lurah tidak pernah turun keluarga. Bayangkan saya hanya beberapa kali turun sudah banyak persoalan loh. Saya belum detail ini untuk turun karena keterbatasan waktu ya. Kalau saya telusuri semuanya pulau, ini menarik, dan sekali lagi bukan hanya karena unsur politik ya. Itu nomor 2 menurut saya dalam hidup ini. Memberikan sesuatu karya kepada orang pulau, menyimpan sebuah kesan, ini pasti akan berlangsung panjang. Kita akan diingat selamanya. Iya. Jadi politisi itu tidak hanya berpikiran sisi politiknya saja, karena kalau itu pasti ada masanya. Tetapi begitu kita berbuat baik, ada kesan, itu tidak akan bermasa. Kacau itu, Bu, kalau yang seperti kalau lurahnya tidak dikenal sama warga. Terus bagaimana kepala pemerintahnya? Tidak bagus ya kalau terlalu. Iya. Dia bilang, datang gitu, Bu, kalau ada orang kota datang. Ada kunjungan pejabat. Orang dari kota datang, baru datang, ini masa? Ini walau-walam ya. Tapi ini curhatan orang pulau ini. Dan saya pun sering lihat seperti kondisi seperti itu. Saya jadinya tuh susah kak bicara. Saya tidak mungkin juga membela. Saya juga tidak mungkin juga langsung kumpur-kumpur juga, kan tidak bagus. Jangan kan di pulau, Bu. Di kampung ibu saya. Iya. Itu desa di daerah Wajo. Itu camatnya orang luar, bukan orang asli sana. Sama kondisinya dengan di pulau, camat itu tidak pernah kelihatan sama warga, tidak dikenali camatnya. Nah itu mungkin yang kita bilang tadi, ketika seorang pejabat atau aparat pemerintah yang ditugaskan ke pulau, langsung tertempel stigma itu, orang dibuang. Jadi orang-orang yang di sana juga ada gimana ya. Ada lagi satu kasus kalau pendidikan. Saya susahnya ini saya bilang. Tidak apa-apa, Bu, justru kita mau tahu susahnya nih biar. Ada seorang guru. Saya datangnya waktu itu ke sana, saya telepon, ada Ki? Dia bilang, enggak ada Kak ini. Kenapa kita masih jam mengajar? Maksudnya masih mengajar. Dia bilang, iya ada Kak di Makassar. Loh, bagaimana ceritanya tuh ada guru? Karena bilang tidak ada jamku, aduh tidak ada jamnya mengajar. Saya bilang saya terlalu idealis atau bagaimana ini? Jadi seorang guru, buat teman-teman guru yang ditempatkan di pulau, ya walaupun mungkin tidak nyaman ya, lakukanlah pengabdian kita totalitas. Karena Allah nanti akan balas. Jangan mikir peduli kalau bilang tidak naik pangkat atau sudah milah, abaikan itu. Ada anak pulau yang butuh kita gitu loh. Gimana dia sedih kurasa bilang, kok
kau jadi guru, terus kau tinggalkan pulau karena dari jam mengajarmu, padahal seorang guru tidak ada jam mengajarnya, dia punya jam kerja gitu loh. Saya guru pernah, paham betul ya. Jadinya memang kalau masalah guru tidak aja paling pintar, enggak juga. Cuma maksudnya itu ya yang saya yakini, ketika kita bekerja totalitas, maka pasti kita akan dapat balasan. Tidak ada sekecil kebaikan pun itu yang tidak berbalas, itu saja. Jadi betul, mungkin dianggap, kapan jadi bikin duduk jadi kapan tidak mengajar. Mungkin duduk kita itu kita anggap apa gunanya, tetapi kita tidak tahu bahwa ternyata duduk yang diam tidak melakukan apa-apa ternyata itu juga ibadah. Ini yang kadang ketika orang menduduki sebuah pekerjaan posisi selalu berpikiran dilihat mata, tapi baru dibilang ada gunanya. Dengan beraktivitas kita, beraktivitas menghasilkan sesuatu baru dibilang itu karya. Iya. Padahal dengan kita duduk diam saja, menunggu mengkondisikan diri untuk menerima keadaan, tidak melakukan apa-apa, bisa jadi itu juga ibadah. Jangan dibilang pergi bikin deh daripada dari dibikin, karena tugas utama kita itu harus di sekolah gitu loh. Ini warmingnya buat guru-guru. Waduh, sedih rasanya kalau kita saja sudah tidak selesai. Waduh, bagaimana kita mempersiapkan generasi bangsa? Kenapa pemerintah tidak berpikir bikin program misalnya dari pulau untuk pulau? Ya bisa, itu menarik. Iya, misalnya dia mempersiapkan SDM dari pulau, difasilitasi sekolahnya, pendidikannya, terus kembali mengabdi untuk pulau. Jadi ceritanya dia bikin kontrak. Iya. Kontrak SDM. Kontrak SDM dengan iya. Iya betul. Kontrak SDM. Jadi buat kontrak siapa ini yang anaknya. Jadi kita tanya memang anaknya, orang tuanya. Kami pemerintah siap untuk memberikan fasilitas, tapi memang harus dilihat juga ya keseriusan anak-anaknya, kualitas kompetensinya. Jangan sampai salah-salah. Jangan sampai semuanya gitu kan, tidak juga karena ada anggaran yang digunakan. Tapi untuk mendapatkan pendidikan yang baik semuanya harus. Ini kita lebih potensi kepada dia akan menjadi seorang birokrat. Mempersiapkan birokrat dari pulau. Ini menarik ini. Itu tadi harus ada teken kontrak memang bahwa ketika dia selesai menempuh pendidikannya, dia akan kembali ke pulau untuk mengabdi. Walaupun memang juga ada jadi kendala, ada orang pulau kalau dia kembali di kampungnya juga dia merasa tidak nyaman. Karena ada konflik interestnya juga, karena dia bilang keluarga aku, ada keluarga ini ada konflik. Tapi kalau menurut saya itu harus kita abaikan, bukan abaikan bagaimana ya, bukan diabaikan, tapi kita harus cari solusinya seperti ini. Tidak boleh kita terjebak. Betul. Kita tidak boleh terjebak dengan stigma seperti ini. Yang orang pulau juga merasa tidak nyaman ketika ditempatkan di pulau. Kita harus merubah stigma seperti ini sehingga yang betul-betul mengerti tentang pulau ya orang-orang pulau itu sendiri. Setidaknya kan kalau dengan begitu adalah harapan sedikit pulau ini bisa dijaga, mungkin langsung sampai paripurna ya. Ya setidaknya tidak menjadi terbelakang. Betul, itu tujuannya. Iya. Jadi penempatan itu ya sebaiknya memang dipikirkan oleh pemerintah sehingga kita tidak kekurangan orang dan kita juga tidak berharap orang yang ada di dalam selalu pikirannya kapan saya dimutasi. ini aduh saya tuh banyak itu mungkin tidak napilih mak. Kalau bilang Bu bantu kak dulu pindah tidak bentong. Kenapa Bu? Kalau kalian saja yang mau pergi, siapa yang mau tinggal di pulau? Ibu kami biar mungkin hilang di suaraku ini satu keluarga. Tapi alhamdulillah tidak juga. Tidak ada sih. Saya bilang bukan saya tidak mau bantu, pastilah kami akan bantu untuk komunikasikan. Kalian punya keluarga dan lain sebagainya. Tapi kalau semua punya pikiran yang sama, siapa yang mau membangun pulau? Ya itu tadi yang poin yang saya tangkap dari yang kita bilang. Kalau orang pulau sih tidak nyaman di pulaunya, bagaimana orang lain? Nah ini sebenarnya harus jadi PR bersama sebenarnya. Tapi maksud saya kalaupun ini yang tadi ya persoalan kita tidak boleh stagnan di situ ya harus kita cari jalan keluarnya lah. Nah bicara soal kenyamanan di pulau, Bu, sebenarnya apa poin yang Ibu tangkap
apa yang membuat orang tidak nyaman di pulau? Apakah itu soal fasilitas? Iya, bisa jadi salah satu. Ya, yang contoh dasar saja adalah kebutuhan dasar tuh, seperti kayak air, listrik, apalagi kalau kayak anak-anak muda, aduh. Dan ada kemarin juga yang menarik, mereka sampaikan, Bu, bisakah itu diusulkan di pemerintah? Ada juga kayak mesnya anak pulau. Kudu. Jadi kalau mereka sekolah di Makassar, ada tuh asramanya. Iya, betul. Kenapa mereka ada aja keluarga tapi tidak enak tongki. Setidaknya kan itu bisa bantu biayanya anak-anak. Dan kalau misalnya yang distribusi, kalau ada asrama kan bisa ada juga materi-materi di dalamnya. Ada ya, saya baru-baru lihat kalau orang mau kuliah misalnya ada di Jogja sana, ya ada pembinaan untuk anak mahasiswa. Jadi mereka tidak hanya tahu tentang materi kuliah, tapi banyak ilmu-ilmu lain yang mereka pelajari. Nah, kenapa tidak misalnya kalau ada memang mes untuk anak pulau, di dalam situ ya materi-materi muatan tentang anak-anak sering ada diskusi-diskusi sama anak-anak supaya dia tidak banyak keluar gitu. Diskusi apa itu yang masa entah pulau, apa yang harus mereka lakukan, diberikanlah aktivitas. Ini kenapa banyak anak-anak muda melakukan kegiatan negatif, karena tidak ada ruangnya gitu. Keren sekali kalau anak pulau tuh ada tempatnya, terus misalnya sesekali pejabat datang ada untuk berbicara, diskusi-diskusi, membuka cara berpikirnya. Kalau kalian di pulau, kalian mau apakan itu pulaumu misalnya. Apa jadi mereka di asrama bukan hanya karena tempat tinggal saja sebenarnya, banyak hal yang bisa dilakukan di dalam dan bisa terdeteksi juga dari awal ini anak potensinya kemana, mau dibawa kemana. Jadi ada memang alurnya yang sampai gol gitu. Betul, bisa dipetakan nih dari situ. Bukan hanya dibilang yang penting bisa mengkodon tidur tidak hanya seperti itu. Jadi itu menjadi ruang ekspresinya anak-anak pulau dengan adanya mes itu. Betul. Ya mudah-mudahan keren Bu. Saya wali kota nih. Amin. Tapi semoga usulan-usulan yang apa yang Ibu tadi sampaikan itu bisa jadi perhatian bisa diperhatikan, direspons positif oleh pemerintah atau teman-teman di instansi lain. Nah, saya mau kembali ke pendidikan Bu. Kita kan tadi sudah bahas soal kesehatan, soal pendidikan ini sekarang kondisi pendidikan di Pulau seperti apa? Ya, yang itu tadi ya. Kalau misalnya kita tidak tahu juga bagaimana kompetensi guru-guru di Pulau. Saya juga tidak boleh gegabah untuk memberikan penilaian karena saya belum punya data soal itu. Setidaknya kalau dari saya sosialisasi, respon orang tua itu sangat baik sekali sama guru-guru yang mengajar di pulau. Ya sebenarnya itu modal besarnya guru yang ada di sana. Beda kan kalau kita di Makassar ya mungkin mau naik kelas baru ada terima kasih. Kalau mereka itu luar biasa. Kesusahan guru pun itu ya masyarakat sana cerita. Sampai misalnya kalau ada yang masih muda yang belum menikah baru sakit, pasti orang-orang situ juga bantu kekeluargaannya itu tinggi gitu loh, karena saking maunya itu anaknya itu pintar. Kalau anaknya juga melapor tentang gurunya, anaknya malah dinasihati. Jadi ini saya belum melihat semua ya, ini hanya sebagian yang saya lihat. Jadi sampling orang tua itu sampling saya mungkin hanya sedikit ya, sampling saya orang tua itu sangat menyayangi juga guru-guru di sana. Jadi modal besar sebenarnya guru yang ada di sana gitu. Sama dengan kehidupan anak sekolah di tahun-tahun 90-80-an. Iya, masih kental itu. Masih kental itu ya. Dan barangkali juga dalam pendidikan ini pernah ya kami sampaikan, saya kebetulan juga di Dewan Pendidikan. Bahwa kurikulum tentang pulau juga itu harus lebih lebih dioptimalkan, lebih banyak materi lah untuk itu. Yang bersinggungan dengan singgungan dengan pulau. Misalnya juga supaya anak-anak itu tahu ya bahwa di pulau itu seperti apa. Dan saya juga sempat menyampaikan bagaimana anak-anak dari kecil juga diarahkan bahwa bagaimana menjaga biota laut yang ada di situ. Itu kan akan menjadi simpanan mereka yang akan mereka kelola. Dan kalau perlu juga kita ajar bagaimana cara menyelam yang baik.
yang ramah dengan lingkungan. Tidak apa-apa, anak-anak juga tetap diajarkan bagaimana walaupun mungkin secara alami yang mereka sudah lakukan. Gitu. Iya. Tetapi adalah materi-materi tentang itu kan jadi menarik. Sekali-sekali dikasih lomba, Nana siapa yang menemukan ikan ini, coba kita sebut nama-nama jenis ikan. Ya daerahnya boleh, tapi dia harus tahu juga nama ikannya, yang bahasa Latinnya apa. Jadinya jadi menarik begitu. Kalau perlu memang udah panjang deh. Tapi menarik itu Bu. Intinya jelas kan begini. Anak-anak di sana sudah dikenalkan potensi pulaunya sendiri. Jadi dia merasa bahwa saya kaya ini gitu. Jangan anak-anak ini kan tantangan terbesar kita dimanapun adalah mereka sekarang lebih nyaman dengan gadget, dengan HP kan. Betul. Mereka selalu tuh bahagia kalau menjadi Korea, menjadi orang Koreanis saya bilang. Jadi suka sekali tuh Koreisme dia. Gaya-gaya seperti itu. Ini yang harusnya dipendidikan supaya ini tidak hilang, bahwa mereka itu anak pulau. Apa sih kelebihannya anak pulau? Apa sih yang harus mereka banggakan dalam dirinya, tanda kutip ya, bukan bangga yang kategorian ya. Ini kebanggaan supaya dia punya percaya diri. Betul. Dia bisa mencintai semua yang ada di pulau. Pokoknya menurut saya itu keren sekali deh. Karena salah satu ada beberapa teman yang saya temukan, kenalan di luar yang berasal dari Bu. Kadang memang ada beberapa yang selalu minder dengan dirinya Bu. Iya. Nah mental itu mungkin yang apa yang Bu tadi sampaikan itu salah satu cara untuk membentuk mental anak pulau ketika keluar. Mereka punya kelebihan. Anak pulau punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh anak darat. Anak pulau itu semua jago-jago berenang. Iya. Pertama. Kedua. Tapi sekarang pertanyaan juga, ada berapa anak pulau yang menjadi perenang? Ya. Kalau bisa ini kan. Ini kalau kita membahas pulau panjang sekali, kayaknya 1 jam ini tidak cukup. Tapi betul banyak sebenarnya potensi di sana. Sekali. Potensi SDM pertama, potensi alam lebih-lebih. Betul. Belum kita bicara pariwisata, panjang ini kalau pemerintah sekarang lagi menggalakkan wisata air. Ini kami akan awasi bagaimana sih konsep wisata airnya itu. Iya. Kita pasti dukung ya. Cuman maksudnya jangan setengah-setengah lah gitu. Iya betul, karena sama kemarin Pak Ari yang ketika kita dia kan sempat sempat singgung soal itu pengembangan wisata di kepulauan. Iya. Ya ada secerca harapan lah sedikit boleh lah, di situ. Iya, kita jadi potensi pulau juga mungkin dia agak mirip ya sama teman-teman makasih yang teman-teman yang di pantai. Saya juga kita agak keluar ya dari jalur pembahasan pulau. Saya juga menyampaikan bahwa di salah satu dapil saya yang di Gontang itu juga punya potensi untuk wisata di sana. Karena dia hampir dekat-dekat juga dengan laut ya. Nah, situ jadi dia itu pinggir pantai. Ujung-ujungnya itu Makassar. Tapi belum disentuh mungkin ya? Sudah disentuh, cuman perlu optimal. Gitu. Jadi di sana bisa jalurnya kan gampang karena bisa melalui darat. Kalau yang di pulau kan ini agak susah transportasinya, di situ lebih mudah. Dan di sana ada wisata kulinernya yang cukup kata orang saya belum coba ini, belum sempat. Di mana itu? Enak di Gontang, Tanjung Merdeka. Tanjung Merdeka. Tapi saya sampaikan pada teman-teman di Dispar dan ini bersambut baik. Barangkali bagus kita buat satu kawasan di situ yang memang memelihara nuansa sebuah kampung ikan gitu. Jenis-jenis ikan. Jadi anak-anak sekolah melakukan field trip ke situ, dia tahu ini jenis-jenis ikan. Kita juga saya nambiologi dulu tuh ada mata kuliahku dulu tentang ikan. Jadi bisa dikategorikan ini jenis ikan ini spesiesnya ini. Jadi menarik gitu. Makan sambil belajar. Anak-anak juga bisa dibilang memancing. Apa gunanya sih memancing? Kalau ini bicara pendidikan ya, melatih kesabaran, melihat yang lain banyak. Jadi anak-anak itu banyak di kepalanya itu hal yang baik yang tidak hanya dilihat. Ini anak-anak tidak tahu, semua kan yang indah dilihat begini, padahal lebih bagus sebenarnya kalau mereka itu mengalami bukan hanya melihat gitu. Ini tantangan kita sebenarnya. Saya juga sebagai orang tua masih belum optimal, belum berhasil menurut saya, karena saya lagi berpikir bagaimana mendekatkan anak-anak lebih menikmati, merasakan sesuatu itu daripada hanya melihat saja.
Mungkin terlanjur ke melenceng sedikit gitu. dari kepulauan. Ini soal bisa pendidikan, sistem pendidikan. Apa yang Ibu rasakan perbedaan sistem pendidikan di zaman dulu? Tahun 2000-an ke bawah, 80-an. 84, iya, 94. 84, 94 yang masih pakai GBHN. Dibanding dengan sistem pendidikan sekarang, kurikulum sekarang. Sebenarnya dengan bahasa kurikulum merdeka yang sekarang itu secara teori itu keren sekali, bagus sekali. Iya. Secara teori ya? Secara teori ya, karena bagaimana melibatkan siswa. Dulu kesannya dikesankan bahwa mengajar itu adalah guru semua yang memberikan materi. Dia tidak tanya siswanya mau apa gitu. Tidak terjadi hubungan timbal balik. Tidak ada komunikasi dua arah. Ini harus dua arah gitu. Nah, jadi seorang guru harus juga mengetahui apa potensi muridnya gitu. Apa yang dia senangi. Jadi gaya mengajar kita juga ya berubah. Sesuai dengan bagaimana kebutuhan murid dan lebih banyak kepada karya. Ini proyek kerja. Yang ternyata proyek kerja ini juga menjadi satu tantangan tersendiri di sekolah karena orang tua membandingkan dengan yang dulu. Contohnya, mau bikin sampel karya, disuruh saya menyumbang, dia orang saya mau uang mami dulu sekolah jadi. Ini yang belum panjang gitu zaman ini kan. Ini yang belum tuntas gitu. Sebenarnya boleh saja, tetapi memang dari awal harus diberikan pemahaman pada orang tua seperti itu. Dan kita juga harus melihat seberapa banyak sih bos yang dikelola itu, dana bos yang dikelola. Jadi sehingga orang tua tidak merasa bahwa dibilang beda yang gratis tapi membayarnya. Mindset orang tua itu tanda kutip, kalau dibilang gratis tidak ada pembayaran sama sekali. Sekarang pemerintah harus menjelaskan yang mana yang gratis. Kenapa mesti orang tua harus berkontribusi gitu? Ini tidak terjelaskan dengan baik gitu. Di situ poinnya ya. Orang tua juga bilang, kada aja dana bos. Jadi nu apain itu dana bos? Tiba-tiba semua jadi pengawas, mengawasi dana bos. Jadi ini menurut saya yang belum nggak tuntas di situ ya? Belum tuntas di situ. Jadi dengan tiba-tiba ada juga kita sekarang era digital ya, lebih banyak menggunakan gadget dan lebih banyak menggunakan HP, media pembelajaran. Tetapi menurut saya ini adalah loss gitu. Jadi tiba-tiba model pembelajaran ini coba lihat di Google, dibuka di cari simpelnya saja. Bagaimana bila gini? Jadi ini menurut saya lagi kaji nih dan saya sampaikan sama dinas pendidikan kalau evaluasi. Kalau saya bisa bilang ekstrim, anak-anak sudah tidak boleh menggunakan HP. Lebih bagus menggunakan yang kayak tablet gitu atau komputer atau media digital lainnya, laptop begitu, yang memang anak-anak langsung lihat gitu. Karena begitu anak-anak diizinkan bawa HP, anak-anak itu proses pembelajaran menggunakan HP kira-kira berapa jam? Lebih banyak dia gunakan di belakang sekolah, nonton. Ini belum anak-anak. Jadi sekarang anak-anak sudah bisa bawa HP ke sekolah? Boleh. Dulu kan karena tidak. Ada pembelajaran yang mereka yang harus misalnya juga memang ya suami saya juga guru ya, kita tidak boleh juga gaptek, kita juga tidak boleh anti digitalisasi, tidak boleh juga, tetapi kita harus bijak di dalamnya gitu. Ya, misalnya ada model pembelajaran yang menggunakan metode kalau dulu ya namanya cerdas cermat, jadi ada model kuisis namanya. Jadi anak-anak dikasih lihat di atas soalnya, coba siapa paling cepat untuk klik ABCD gitu, klik langsung muncul salah benar. Oke, itu menarik menurut saya. Tapi kalau saya lebih bagus diarahkan dengan itu, kan ada namanya smart class. Ini belum pini baru orang darat, ini masih pusing bagaimana dengan di pulau. Banyak sebenarnya semua soal pendidikan karena. Jadi memang menarik karena kunci dari semuanya adalah di pendidikan. Kalau pendidikan sudah selesai, insya Allah setengah masalah itu selesai. Tapi nanti saya undang khusus soal pendidikan. Karena banyak cerita tak bukan dibicara di pulau. Banyak catatanku soal pendidikan, mulai dari kurikulum, perbandingan dari pendidikan zaman dulu, sistem pendidikan dulu dengan sekarang. Kenapa, terutama moral.
itu yang tidak ada di PMP. Iya. PMP kan tidak ada dulu. Sejarah, keren itu aja sejarah. Cuman persoalannya dulu mungkin yang bukan ya, kalau kasarnya sih kita anggap bahwa itu suatu kelemahan. Sejarah dulu kan yang lebih banyak kita dibebani dengan hafal tahun-tahun, tanggal dilupa itu. Kalau kondisi sekarang ya bijaknya bercerita tentang kisah perjuangan, itu kan lebih heroik. Betul. Kalau dulu kan tanggal berapa tanggal Perang Diponegoro, hafal itu direndam di kaki supaya dia menghafal. Gitu. Mungkin terakhir Bu, catatan Ibu sendiri tentang kehidupan masyarakat di pulau. Seperti ada pesan-pesan untuk pemerintah yang mau disampaikan. Iya, tentunya kita berharap hanya penguatan dari pembicaraan kita dari awal bahwa kebutuhan dasar pulau itu harus diperhatikan dan harus ada penyampaian kepada mereka bagaimana progres harapan-harapan mereka terhadap pemerintah, terutama kebutuhan-kebutuhan dasar, air, listrik, pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan pemberdayaan. Terlebih lagi yang paling mereka sangat butuhkan ini adalah keterlibatan pemerintahan setempat. Teman-teman yang sudah ditempatkan di pulau harus mendedikasikan betul-betul dedikasi setinggi-tingginya kepada masyarakat pulau, yang pasti kita akan mendapatkan buahnya. Mungkin buahnya tidak sekarang, tetapi akan kita dapatkan di masa depan. Iya, di kehidupan yang lain, akan dirasakan oleh anak-anak kita nantinya. Jadi yang sudah ditempatkan sana janganlah sering-sering kembali ke darat kecuali memang sudah tidak ada jam kerja atau ya jam kerjanya adalah waktu yang memang, terutama teman-teman guru, teman-teman kesehatan bolehlah untuk berinovasi, menyampaikan apa kekurangan fasilitas yang dibutuhkan teman-teman di pulau. Jangan selalu kasih rujuk-rujuk. Kalau perlu memang kita berharap ada tenaga dokter ahli yang ada di pulau yang spesialis untuk orang pulau, seperti misalnya kalau di sana kan itu kan pendengaran jadi harus memang ada spesifik. Jadi sebenarnya kalau kita bedah kesehatan adalah spesifiknya tuh bagaimana kita menempatkan harus kita menempatkan orang-orang tenaga kesehatan yang dibutuhkan, yang persoalannya di sana. Kami pernah lakukan sih evaluasi itu, misalnya yang di sana kan pasti banyak yang gatal-gatal, jadi harus kan ada yang dokter kulit gitu, dokter yang saraf, supaya memang betul-betul langsung tertangani dengan baik. Bagaimana, jadi tidak usah dirujuk lagi. Iya, ataukah misalnya kita harus lebih banyak kepada preventif gitu. Jangan kalau ada masalah kesehatan baru kita mau tahu apa saja preventif, melakukan edukasi tentang kesehatan. Kalaupun sudah dilakukan, kita berharap lebih optimal lagi gitu. Dan yang terakhir ya, pejabat pemerintah jangan ada orang kota baru datang di kampung di pulau. Ini curhatan orang pulau ya. Saya hanya menyambung lidah. Jadi tugas kami sebagai anggota dewan adalah penyambung lidah dari masyarakat. Betul. Nah, saya ulang lagi kepada sebenarnya kami harap apa yang kami obrolkan tadi bisa direspons positif oleh pemerintah atau instansi terkait, dan bisa jadi pembelajaran juga sih untuk semua yang menonton acara ini nanti. Ibu, terima kasih banyak. Saya mau mengucapkan terima kasih sama warga pulau yang memilih saya, dan doakan saya semoga bisa berbuat banyak untuk orang-orang pulau khususnya. Amin. Dan tentunya Makassar secara umum dan itu namanya kalau Sulsel secara umum dan khusus. Itu barangkali yang ingin saya sampaikan. Baik, Ibu, terima kasih banyak Ibu Yeni. Waktu mungkin nanti saya akan undang lagi Ibu. Saya mau bicara kayaknya menarik tadi, banyak sebenarnya yang poin-poin menarik yang kita mau ulik satu-satu, misalnya dari tertarik soal pendidikan, tapi nanti di waktu itu nanti kita undang lagi Ibu Yeni. Kita mau telisik lebih jauh soal sistem pendidikan di Indonesia. Sekali lagi terima kasih Bu, waktu dan sampai ketemu di ruang tamu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.